Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkal, NIM E1E1 19011. Saya dari kelompok 2 Praktikum Jarkom 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan ya pada Jarkom 1. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan OSI layer. OSI layer adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization atau ISO di wilayah Eropa pada tahun 1977. Kemudian yang kedua, yaitu jelaskan fungsi setiap layer yang ada dalam layer dan sebutkan minimal 2 protokol yang ada dalam setiap layer tersebut. Layer 1 yaitu physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan topologi jaringan, serta pengkabelan. Protokolnya yaitu diantaranya layer TCP atau IP. Yang kedua yaitu data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kemudian untuk protokolnya itu ada point-to-point protokol dan serial line internet atau SLIP. Serial line internet protokol atau SLIP. Kemudian layer 3 atau network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Protokolnya diantaranya ada IP atau internet working protocol dan ARP atau address resolution protocol. Kemudian layer 4 atau transport layer yaitu berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Untuk protokolnya yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Kemudian layer 5 itu Session Layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Protokol diantaranya ada NetBIOS, NetBEI, dan ADSP. Kemudian ada layer 6 yaitu Presentation Layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang tidak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokolnya diantara ada Telnet dan SMTP. Kemudian ada layer 7 Application Layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Kemudian protokolnya ada AFTP atau File Transfer Protocol dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua yaitu jelaskan alat-alat jaringan berikut, diantaranya itu router yaitu sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menganalisis dan kemudian mengirimkan paket data sesuai jaringan ke jaringan satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian switch yaitu sebuah penghubung jaringan yang digunakan untuk menghubung beberapa komputer. Kemudian hub yaitu perangkat yang memiliki banyak port yang berfungsi menghubungkan serta mengatur beberapa node atau komputer. Kemudian access point yaitu sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Kemudian NVC yaitu salah satu teknologi komunikasi antar gadget terbaru yang menggunakan sistem RFID atau Radio Frequency Identification untuk saling bertukar data dalam jarak dekat sekitar 4 inci. Kemudian ada repeater yaitu alat yang berguna menguatkan sinyal. Dengan alat ini sinyal yang lemah dapat diingatkan. Kemudian bridge yaitu alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Kemudian perbedaan kedua antara switch dan hub yaitu soal besaran luas jaringan yang dapat dikerjakan dan besaran kecepatan transfer data. Kemudian juga terletak pada tempat keduanya bekerja. Kalau switch dia bekerja pada layer 2 dan 3, sementara hub dia bekerja pada layer 1. Kemudian kenapa IP address dibutuhkan, padahal menghubungkan MAC address-nya saja sudah bisa saling interkoneksi satu sama lain. Yaitu ada 3, terletak pada perbedaan layernya. MAC berada di layer 2 sedangkan IP address berada pada layer 3. Kalau MAC address merupakan alat fisik atau alamat fisik sebuah perangkat jaringan, sedangkan IP address merupakan alamat logik perangkat jaringan. Alamat fisik jaringan bersifat unik dan hanya ada satu di dunia, sehingga tidak dapat diganti, sementara alat logik dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian agar koneksi yang terhubung lebih efektif karena alamat IP itu dapat kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.